Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan li kamalika wa ala kamalihi wa ala alihi salatan turdika wa turdi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Wa balagha rasulun nabiyul karim habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Raudatul Jannah yang insyaallah selalu dalam lindungan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya yang patut sekali kita syukuri adalah kita sama-sama diberikan kemudahan untuk bisa berkumpul menjadi orang-orang yang menghidupkan masjid. Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sungguh mereka yang memakmurkan masjid itulah mereka yang benar-benar beriman kepadaku dan beriman kepada hari akhir. Maka kita doakan, mari jamaah sekalian, karena doa-doa para penuntut ilmu dengan hati-hati yang baik ini, kita doakan semoga masjid ini dengan pengurusnya diberikan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sama-sama kita bisa menyebarkan kebaikan, karena kebaikan itu butuh dan butuh dikembangkan. Ya, dalam kesempatan kali ini, sebagaimana yang sama-sama kita tahu, sebelumnya perkenalkan saya Fatih Abdul Aziz. Kebetulan maaf karena sempat terlambat, jadi saya nggak begitu lama, baru pulang setelah kuliah setahun langsung di pesantren di Bogor. Jadi jarang ke sini, pernah ke Bekasi tapi ke ujung aspal, daerah di pesantren juga, jadi nggak mana-mana itu, saya cuma pesantren sama pesantren aja. Saya 8 bareng sama Kiai Kamil, dia guru saya, sama satu guru. Ya, dalam kesempatan kali ini insya Allah kita coba bersama-sama bertafakuh, mempelajari dan mengharap dari membaca hadis-hadis Rasul SAW yang dalam kali ini yang akan kita baca, yaitu kitab yang bernama Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, yang ditulis oleh seorang ulama yang masyhur, yaitu Imam Nawawi. Imam Nawawi ini Nawawi yang dari Syam, dari Nawa, bukan Imam Nawawi Banten Tanawi yang orang Indonesia. Karena perbedaan lahirnya jauh. Beliau asli dinamakan Nawawi sebab beliau tinggal dari satu desa di Dimash yang bernama Nawa. Akhirnya karena beliau tinggal di desa Nawa itu, dinisbahkanlah desa yang tempat tinggalnya menjadi namanya yang dikenal An-Nawawi. Nama aslinya adalah Yahya. Nama aslinya adalah Yahya. Hanya saja kebiasaan dari ulama adalah penisbatan kepada tempatnya. Ini salah satu hal yang kita tarik kesimpulan, bahwa ulama-ulama itu mengajarkan kepada kita kecintaan terhadap tempat lahir. Bahkan Rasul SAW itu ketika hendak selesai Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, beliau sholat syukur, sholat duha seperti kata ini, karena senang dengan akhirnya bisa kembali ke kampung halaman. Sampai beliau bersabda, la hijrata ba'da fath. Kita nggak bakal berhijrah lagi karena udah di kampung sendiri. Kalau udah di kampung, di kebun sendiri, rasanya lebih nyaman. Akhirnya beliau, oleh karena itu kita
sama-sama diajarkan untuk mencintai tempat kelahiran sebagaimana beliau-beliau ulama dan guru kita. Sebelum kita menuju kepada hadis, ada beberapa hal yang biasanya dilakukan oleh majlis-majlis hadis. Majlis-majlis hadis, ya apa itu? Yaitu pemberian hadis yang bernama al-musalsal bil awaliyah. Al-musalsal berarti mata rantai, bil awaliyah artinya yang harus didahulukan. Ini salah satu metode atau cara yang dipakai ulama kita dalam kajian hadis. Biasanya seorang ulama atau kiai dalam majelis hadis itu menyampaikan hadis ini, maka kita tabarukan dengan cara-cara beliau sebagaimana yang kita lihat, maka kita sama-sama akan pada hari ini melakukan hal tersebut. Oleh sebab namanya yang diawali, ada juga yang menyebut namanya al-musalsal bir rahmah, ya, mata rantai hadis tentang rahmat dan kasih sayang. Karena isinya yang nanti akan kita sama-sama dapatkan atau bisa sama-sama kita ucapkan bareng-bareng adalah hadis tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan kepada kita makna untuk selalu berkasih sayang di selama hidup di dunia ini. Boleh mungkin kita sama-sama, pertama saya sampai habis, setelah itu kita bareng-bareng untuk bisa melafalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah saya dengar dari guru saya bahwa ada sebuah hadis yang dinamakan al-musalsal bil awaliyah, beliau Sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamuhum man fis sama, fi riwayat yarhamuhum man fis sama. Ar-rahim, bismillahirrahmanirrahim. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Itu hadis yang dinamakan musalsal bil awaliyah, yang artinya ar-rahimuna, orang-orang yang di hatinya memiliki kasih sayang. Yarhamuhum ar-rahman, mereka akan mendapatkan kasih sayang dari ar-rahman. Siapa itu ar-rahman? Ar-rahman itu Allah yang Maha Pengasih, yang kasih sayangnya itu terlampau luas. Para ulama ketika menjabarkan kenapa kok Allah itu memiliki dua sifat yang memiliki satu kata akar yang sama. Yang pertama adalah ar-rahman, yang kedua adalah ar-rahim. Dua-duanya memiliki dasar kata yaitu rahmat. Apa yang membedakan? Kalau memang dua kata ini memiliki satu dasar yang sama, kenapa harus dua? Kenapa tidak disamakan? Makanya itu kita dapati dalam beberapa riwayat cara Rasul mengagungkan Allah, ya rahmanan dunya wa rahiman akhirah. Rasul bilang, wahai Allah zat yang rahman, yang memiliki sifat rahman di dunia dan yang memiliki sifat rahim di akhirat. Apa maksudnya? Karena rahman memiliki lafaz yang lebih banyak dari rahim, berarti kasih sayangnya dari sifat rahman itu lebih menyeluruh ketimbang dari sifat rahim. Coba bisa dihitung rahman ada berapa huruf ini Pak? Ada ra, ada ha, ada mim, ada alif, ada nun. Berarti kata rahman itu memiliki 5 huruf, betul ya? Rahim itu ada ra, ada ha, ada ya, ada mim, ada 4. Nah, oleh karena ada 4, maka dibilang dalam kaidah ilmu sharaf ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna.
Bilang satu lafal, dua kalimat yang memiliki akar kata yang sama itu bisa dibedakan maknanya dari berapa hurufnya. Makanya Rasul sebagai yang paling mengerti tentang Arab dibilang jawami'ul kalim. Rasul salah satu sebutan beliau karena fasih dalam bahasa itu bilang ya rahman dunia wa rahimah akhir. Wahai yang maha memberikan rahmat di dunia, wahai yang maha memberikan rahmat di akhirat. Maksudnya Allah itu rahmatnya di dunia mencakup orang muslim dan bukan muslim. Kita ya Allah kasihi, ya orang-orang yang juga yang bahkan mohon maaf menyekutukan Allah juga Allah kasihi. Akhirnya dengan sifat rahmat Allah tersebut melingkupi semuanya. Mau yang kita muslim, mau yang bukan muslim. Makanya Rasul bilang ya rahman dunia karena memiliki makna yang lebih banyak. Sementara di akhirat Rasul bilang wa rahimal akhirat, yang maha pemberi rahmat di akhirat. Kenapa? Karena di akhirat rahmat Allah itu yaitu surga yang sama-sama kita doakan semoga kita ini yang pagi hari ini bersama-sama menuntut ilmu di masjid yang kita cintai ini termasuk dari ahli surga. Amin. Bilang ketika di akhirat wa rahimal akhirat, yaitu yang pemberi rahmat di akhirat. Karena surga itu hanya diberikan Allah kepada orang-orang mukmin, sedangkan yang kafir tidak diperkenankan. Oleh karena itu Rasulullah SAW berkata rahman dunia wa rahimah al-akhir. Bila ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang-orang yang memiliki yang menebar kasih sayang di dunia itu mereka akan mendapatkan kasih sayang yang maha rahman, yang rahmatnya itu sangat besar dan luas. Maka dari itu Rasul bersabda irhamu, maka tebarkanlah kasih sayang man fil ardi terhadap mereka-mereka yang berada di dunia, di ard, di dunia ini. Yarhamkum man fis sama, kalau engkau tebarkan kasih sayang, engkau perluas dada untuk bisa menebar dan menyayangi yang lain, yarhamkum, pasti Allah dan orang-orang atau makhluk-makhluk para malaikat yang di langit akan menyayangimu. Itu adalah satu buah hadis yang menjadi kebiasaan oleh majlis-majlis hadis untuk disebutkan. Karena tentunya maka alhamdulillah saya bisa kita mulai dengan hadis ini, kita ijazah insyaallah tabarukan ajazani bima ajaztukum bima ajazani syaihi bi hadzal hadis qulu qabiltu. Saya mudah-mudahan dengan mengharap kebaikan, hadis yang saya dapat itu dari berbagai majelis yang saya ikuti, dari beberapa guru yang sama-sama kita dengar tadi, saya ijazahkan. Semuanya bilang qabil itu saya terima, begitu cara. Ya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyitir dalam mukadimah yaitu perkataan atau firman Allah, inna anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu az-zikr, pengingat, apa litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim, untuk memberikan penjelasan kepada mereka yang telah Allah turunkan kepada mereka, yaitu Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, saya akan memberikan kepadamu lewat lisan Rasul itu sebagai penjelasan apa yang sebelumnya telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran itu tidak semuanya diperincikan di dalam Al-Quran. Contohnya dalam sholat, Allah berfirman wa aqimus sholat, dan dirikanlah sholat. Caranya bagaimana? Nggak tahu. Akhirnya Rasul SAW dengan hadisnya berkata, "Shollu kama ra'aitumuni usolli."
sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Akhirnya hadis ini, kalau seandainya tanpa mendengar hadis ini, rasanya ketika membaca atau hanya sekedar dengan Al-Quran, kita gak bakal bisa tahu apa maksudnya sholat, gimana caranya, kapan waktunya, berapa jumlah rakaatnya, apa saja rukunnya, syaratnya, yang membatalkannya. Banyak sekali yang harus kita lebih tahu tentang sholat ini. Akhirnya Allah dengan izinnya, dengan Rasulnya, tentu dengan kemaha bijaksanaan yang maha hakim, itu memberikan penjelasan lewat lisan Rasul. Dan lisan Rasul itu yang kita kenal hadis, itu dalam Al-Quran disebutkan wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dan Rasul itu tidak sekali-sekali berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, akan tetapi semuanya itu berasal dari Allah sebagaimana wahyu. Kira-kira gitu. Ini harus kita sama-sama pegang. Sebab kalau seandainya kita hanya memegang Al-Quran, di samping banyak hadis lain nanti beberapa saya sebutkan, itu emang terasa tidak masuk akal. Karena ada beberapa orang yang kita ini ahli Al-Quran. Maksudnya ahli Al-Quran bukan orang yang benar-benar mementingkan Al-Quran, yang menghafalnya, mentadaburnya, tapi seolah-olah ada kesan cukup Al-Quran. Nah, kita bilang tadi gimana? Di Al-Quran nggak semua didefinisikan dengan jelas, diperinci. Oleh karena itu Rasul kembali, ada sebuah hadis disebutkan taraktu fikum man in tamassaktum bihi lan tadillu abada. Taraktu fikum, saya tinggalkan kepadamu ma in tamassaktum bihi, kalau seandainya kamu pegang ini, kamu buat pedoman, lan tadillu abada, kamu gak bakal salah arah. Apa itu ya Rasulullah? Kitab Allah, yaitu kitab Al-Quran ya Allah. Apa Rasul berhenti setelah itu? Enggak, dibilang Rasul wa sunnati, dan sunnah hadis-hadisku. Rasul sendiri menyampaikan kepada kita bahwa berpegang kepada Al-Quran tidak cukup karena membutuhkan banyak penjelasan, maka peganglah hadis-hadis yang sampai kepada kalian lewat para ulama dari buku. Itu kira-kira beberapa pendahuluan tentang hadis yang harus sama-sama kita pegang sebagai pijakan. Bapak-bapak yang dirahmati dan ibu yang dirahmati Allah jamaah Masjid Rodatul Jannah, kitab hadis itu banyak. Yang paling masyhur adalah dua kitab yang dikatakan kitab-kitab yang harus menjadi pedoman setelah Al-Quran. Yang pertama adalah Sahih Imam Bukhari, kitab Sahihnya Imam Bukhari. Yang kedua adalah Sahih Imam Muslim, yaitu kitab Sahihnya Imam Muslim. Mana yang lebih utama dari dua itu? Yang lebih utama Sahih Bukhari, karena Imam Bukhari itu gurunya Imam Muslim. Jadi setelah dari Al-Quran, kitab yang paling dihormati oleh kita umat Muslim yaitu hadis, karena kita punya Al-Quran satu, enggak dua, enggak lebih dari satu, yaitu kitab hadis Imam Bukhari. Ini harus punya bawa-bawa yang bisa dipegang, karena beberapa nasihat dari para guru, mereka yang memiliki Sahih Bukhari, insya Allah rumahnya aman. Dengan Sahih Bukhari, Sahih Jami' Al-Bukhari, insya Allah rumahnya aman. Yang kedua baru Imam Muslim. Nah, karena banyaknya kitab-kitab hadis ini yang tertampung pada kitab Sahih dua yang tadi, belum lagi kitab-kitab Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmizi, dan yang lain. Rasanya beliau, bagaimana yang disebutkan dalam kitabnya, dalam mukadimahnya, beliau nanti kita baca, itu pengen menghadirkan satu kitab yang mana berisikan hadis tidak lebih banyak dari kitab-kitab sahih yang lain, tapi merangkum hal-hal yang penting.
Beliau ini sebenarnya Imam Nawawi itu mutafannin. Mutafannin adalah orang yang menggeluti banyak ilmu, bukan karena kitabnya hadis berarti ahli hadis. Kalau bahasanya polimet, banyak sekali bidang-bidang keilmuan yang dikuasai. Di antara kitab-kitab hadis yang beliau tulis itu salah satunya adalah kitab yang sama-sama kita pelajari di sini, yaitu kitab Riyadhus Shalihin yang sama-sama saya juga untuk sama-sama belajar sama Bapak, untuk sama-sama kita mencari kebaikan dari pembacaan kitab ini. Ada juga Arba'un Nawawiyah, di antara kitab-kitabnya juga banyak sekali. Beliau juga terkenal sebagai seorang yang dalam mazhab Syafi'i, dalam fikih itu termasuk pokoknya, tiangnya. Beliau punya kitab banyak di ilmu fikih, di samping dalam bahasa juga termasuk orang yang ahli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi sekilas tentang gambaran beberapa yang harus kita tahu. Nah, kitab Riyadhus Shalihin yang kita baca ini yaitu dari beliau yang bernama Yahya bin Syaraf bin Miro bin Hasan bin Husain bin Hizam bin Muhammad bin Jum'ah An-Nawawi Asy-Syafi'i. Julukan Yahya dalam kitab hadis itu biasanya dapatnya Muhyiddin. Ini julukannya ulama-ulama kontemporer, orang akhir. Kalau Ali biasanya Nuruddin. Kalau Ahmad biasanya Syihabuddin. Ahmad bin Romli berarti Syihabuddin Ar-Romli julukannya. Kalau Muhammad julukannya Syamsuddin. Ini julukan-julukan yang dibuat oleh ulama-ulama terakhir untuk mereka-mereka yang memiliki nama. Karena kadang orang itu kalau disebut namanya karena saking hebatnya, rasanya kita yang kecil malu manggil namanya. Kita manggil nama orang tua kita nggak bisa pakai nama karena kita hormat. Karena kalau memanggil namanya langsung rasanya nggak beradab. Oleh karena itu, subhanallah memang cara-cara yang kita terjadi di kehidupan itu sebenarnya benar-benar sudah dapat dari ulama dulu. Beliau membuat julukan-julukan. Salah satunya yaitu ketika seseorang dengan bernama Yahya, maka julukannya sebagaimana ditulis dalam kitab ini yaitu Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Beliau lahir sama-sama kita tahu di kota Nawaf dan hidupnya tidak lama. Beliau hidup 45 tahun dengan belum berkeluarga. Makanya beberapa ulama yang memuji beliau, Imam Nawawi ini layaknya Nabi Yahya. Udah mah orangnya zuhud, udah mah alim, orang pilihan lah. Bilang wasai, kalau di Sayyidina Yahya di Al-Quran wasayyidau wa hasura wa nabiyyan minas shalihin. Sayyidina Yahya ini tuan yang memiliki kelebihan, kebesaran, kehormatan, wa hasura yang tidak mementingkan hawa nafsu. Karena Sayyidina Yahya, Nabi kita, anaknya Sayyidina Zakaria itu belum nikah. Beliau meninggal tanpa menikah. Sebagaimana Imam Nawawi yang sama-sama masyhur adalah termasuk ulama-ulama uzzat, ulama-ulama yang bujangan 45 tahun setelah itu meninggal, sibuk dengan kitab hadis. Saking besarnya Imam Nawawi, bisa dibayangkan Pak, dengan umur produktif setelah misalnya masa-masa setelah 20 tahun, berarti ada 25 tahun waktu produktif, beliau berhasil menghasilkan banyak sekali karya, dan bukan hanya karya, bahkan menetapkan apa yang menjadi pendapat paling benar. Ada satu kisah dalam kitab itu dijelaskan Imam Nawawi saking termasuk ahli sholihin. Ini kita ngomong tentang Imam Nawawi karena dalam pengajian hadis penyebutan dan biografi para pengarang nama orang-orang soleh itu sangat dianjurkan. Karena dibilang bisikris sholihin tatanazzalur rahmat, menyebut orang namanya orang soleh, kisahnya orang soleh itu rahmatnya turun. Ya senang hati kita, pengen ngikutin. Beliau ini
yang hidupnya 45 tahun dengan banyak sekali keajaiban-keajaiban buktinya dari buku-bukunya. Itu suatu ketika karena hidupnya dihabiskan untuk buku dan belajar setiap hari 12 ilmu Pak. Gurunya belajar setiap hari, beliau membaca 12 ilmu, gak kurang setiap hari. Itu suatu ketika diceritakan ketika mati lampu dan beliau sedang sibuk menulis. Karena mati lampu, dan waktu dulu kan lampunya bukan seperti sekarang. Kalau seandainya nggak ada bulan, nggak terang, lilin sudah padam, ya gelap. Akhirnya salah satu bentuk sayangnya Allah dengan kesungguhannya Imam Nawawi itu dijadikan dari jari jemarinya itu cahaya. Itu terkenal di buku-buku bahwa saking Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik, memberikan kekuatan, bantuan untuk meridhoi apa yang dilakukan Imam Nawawi. Akhirnya keajaiban itu muncul bahwa dari jari jemarinya yang dibuat tulis itu keluar cahaya. Itu Imam Nawawi termasuk orang soleh. Kemudian tentang kitab sudah kita sama-sama kenal, tentang orang namanya kita kenal, dari mana beliau berasal, dan prolog tentang ilmu hadis juga telah kita sampaikan. Jadi memang kitab ini layak sekali untuk kita jadikan pegangan. Betul sekali dari Bapak DKM, dari Dewan Kehormatan Masjid ini memilih kitab ini dengan dijadikan pengajian. Di samping sekalipun dibaca dari awal sampai akhir, itu udah dapat kebaikan banyak, apalagi ini dibuat kajian. Tadinya saya sempat berpikir beberapa pengajian hadis itu karena hadis itu kita memahami perkataan Rasul sebagaimana tafsir, pasti pembahasannya panjang dan enggak sebentar, memakan waktu yang lama. Ada beberapa kajian di masjid dulu di KM saya, itu Sahih Bukhari aja berpuluhan tahun berapa, karena dibaca satu hadis butuh satu pertemuan. Satu hadis pertemuan, sementara hadisnya sekian ribu, butuh pertemuannya itu seminggu sekali, seminggu 2 kali, kira-kira kayak gitulah. Maka nanti kita ambil beberapa poin-poin dari kitab dan yang saya kira penting, dan rujukan saya memiliki 2 rujukan. Yang pertama, kitab penjelasan Riyadhus Shalihin yang paling lama yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Alan, ini yang paling tua. Yang paling tua ditulis beliau itu dilahirkan, beliau wafat tahun 1057 Hijriah. Kira-kira kitab ini umurnya kalau sekarang 1400-an, kira-kira hampir 100 tahun lah. Hampir 300, hampir 400 tahun. Hampir 400 tahun kitabnya. Itu yang paling tua. Selanjutnya saya juga bawa kitab kontemporer dengan cara-cara yang digemari orang sekarang, kontemporer, karena kitab zaman dulu terlalu tebal. Ini aja ada beberapa jilid, ini saya bawa jilid 1 doang. Kitabnya kontemporer cuma 1 jilid, jadi saya bawa buat supaya kira-kira apa poin yang penting itu bisa kita baca. Demikian mungkin dalam prolog tentang kitab ini dan kajian kita. Kalau seandainya bisa dari Bapak-Bapak ada hal yang mungkin bisa diskusikan sebelum kita masuk kepada hadis yang pertama, kira-kira mungkin langsung bisa diperkenalkan supaya nggak mengganggu di hadis pertama. Ya. Mungkin ada yang didiskusikan Pak tentang kenapa, tentang hadis, apa itu hadis, apa aja syarat hadis, berbagai macam, atau hal-hal yang telah saya sebutkan, misalnya ada yang kurang dapat, bisa didiskusikan. Oh, lanjut ya. Yaudah, kita buka ke hadis yang pertama dengan membaca mukadimah dulu ya. Mukadimah dari Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar muqawwilil laili 'alan nahar tazkiratan lil qulubi wal absar wa tabsiratan lil albab wal i'tibar allazi ayqadha min khalqihi man istafa fazahadahum fi hadhihi ad-dar. Ini mukadimah saya baca langsung aja. Wa syaghalahum bi muraqabatihi wa idamatil afkar wa mulazamatil ibti'az wal ibtikar وفقهم للدأب في طاعته والتعهد لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغير الأحوال والأحوال. أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sa'iril nabiyyin wa ali kullin wa sa'ir sholihin amma ba'd. Tadi mukadimah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Selanjutnya beliau menjelaskan kenapa dituliskan atau maksud dari penulisan kitab ini oleh beliau. Amma ba'du faqad qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Az-Zariyat ayat 56 sampai 57. Beliau berkata, dalam ayat ini wahaza tasrihun, dalam ayat ini adalah penjelasan yang benar-benar jelas bi'annahum khuliqu lil ibadah, bahwa semua makhluk yang ada di dunia ini itu khuliqu diciptakan lil ibadah sehingga bisa beribadah. Fahaqqa alaihimul i'tina'u bima khuliqu lahu, maka sudah benar-benar pantaslah mereka, yaitu para makhluk-makhluk yang hidup yang di dunia ini, al-i'tina, memiliki perhatian yang banyak dan lebih lima khuliqu lahu, terhadap tujuan diciptakannya. Karena diciptakannya makhluk itu untuk ibadah, maka untuk ibadah seharusnya banyak waktu hidupnya dikorbankan. Wal i'radu an khususi dunya bizahadah, dan menolak dari khusus dunia, tipu-tipuan dunia. Bizahadah dengan cara zahadah, zuhud. Zuhud itu tidak menanamkan dunia di dalam hati, tapi ditaruh di tangan. Maksudnya kalau seandainya punya harta, jangan sampai terbawa di dalam hati, sholat kepikiran, lagi sujud kepikiran, mau ngapa-ngapain selalu kepikiran, tapi taruhnya di tangan. Karena dalam ayat salah satu ayat Al-Quran disebutkan juga wabtadi fima ataqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya carilah, kata Allah, fima ataqallahu, dari nikmat-nikmat Allah di dunia ini, dan carilah ridwan Allah, tapi jangan lupa porsi dunia. Jadi kita juga gak apa-apa untuk mencari dunia, tapi ditaruh di tangan, bukan di hati. Nah, itu zuhud yang dikatakan oleh ulama kita, bukan menolak mentah-mentah, tidak sama sekali memikirkan dunia. Kita hidup di dunia harus memikirkan dunia. Kita hidup di sini perlu aturan, kita harus memikirkan aturan. Jadi tidak mentah-mentah menolak dunia. Fa'innaha darun nafad, karena dunia ini darun nafad, tempat yang pasti musnah, yang pasti akan punah, hancur. Semuanya akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan hanya Allah saja yang bakal kekal dalam Al-Quran. La mahallu ikhlaq, bukan tempat yang selamanya. Wa markabu umurin la manzilu umur, tempat kita untuk ubur, lintasan, untuk mencari bekal. Dunia mencari bekal tempatnya. Wa masyra'ul fisam la mautin dawam, yang pasti berhenti dan bukan selamanya. Falihaza, oleh karena itu, oleh karena Allah menciptakan kita untuk ibadah dan dunia ini bukan kekal, oleh karena itu karena ayqazu min ahliha humul ubad, orang-orang yang sadar akan hal ini adalah mereka yang ahli ibadah. Orang ahli ibadah adalah orang yang paling sadar kalau dia makhluk diciptakan untuk ibadah. Kalau dia hidup di dunia itu cuma untuk mencari bekal.
Wa aqallun nasi fiha humuz zuhad, dan orang yang paling waras adalah orang-orang yang memiliki sifat zuhud, yang tidak menaruh dunia di hati. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' faqtarata bihi nabatul ardh mimma ya'kulun nas wal an'am. Sesungguhnya permisalan kehidupan di dunia kama'in seperti bagaimana air anzalnahu minas sama' yang Allah turunkan dari langit, air hujan maksudnya. Faqtarata bihi nabatul ardh, kemudian dari air itu tumbuh tanaman-tanaman. Mimma ya'kulun nas wal an'am, yang bisa dijadikan konsumsi oleh manusia dan hewan-hewan binatang. Hatta iza akhadhatil ardu zukhrufaha, sampai ketika tanaman-tanaman ini menjadi indah karena sudah berbuah, warnanya sudah muncul. Wazayyanat, dan kemudian menjadi perhiasan enak dipandang. Wazanna ahluha, nah orang-orang yang hidup di atasnya dia kira bakal memetik memanennya. Qadiruna 'alaiha, mereka mengira bahwa ini nih waktunya panen. Dunia itu tanaman-tanaman yang sudah berbunga kemudian buahnya sudah matang, ini sekarang nih waktunya panen karena udah waktunya. Mereka mengira itu orang-orang dunia. Ataha amruna, akhirnya Allah Subhanahu wa taala datang keputusannya. Lailan aw naharon, pada waktu malam maupun pada waktu siang. Faja'alnaha hasidan, maka mereka dapati tanaman yang tadinya mau dipetik itu seolah-olah tidak ada, seolah-olah sudah diambil. Ka'an lam tadna bil ams, seolah nggak ada, karena nggak ada hasilnya. Kadzalika nufasilul ayati liqaumin yatafakkarun, seperti bagaimana itulah kami menjelaskan ayat kami untuk orang-orang yang berpikir. Jadi cepatnya hidup di dunia, cepatnya dunia, dan kita sering merasa itu lama hidup di dunia. Ini maksud dari ayat ini. Selain itu beliau berkata, faizakana haluha wasatuhu, kalau seandainya dunia itu keadaan dan sifat-sifatnya sebagaimana yang telah kita sama-sama tahu dan telah saya sebutkan, wahaluna wa ma khuliqna lahum ma qaddamtuhu, kalau seandainya kita sudah tahu untuk apa kita diciptakan, fahaqqun 'alal mukallaf, maka sudah sepantasnya oleh orang-orang mukallaf, yaitu kita semua, an yazhaba bi nafsihi mazhabat akhlaq, untuk mengambil cara hidup orang-orang pilihan. Wa yasluka maslaka ulimuha wal absar, dan mengikuti dan meniti jalan-jalan mereka yang akal dan hatinya sudah terbuka, sudah terdapat cahaya. Wa yata'ahhaku lima asyartu ilaih, dan berbekal dengan yang telah saya tunjukkan itu, wa yahtam bima nabbahtu alaih, dan memiliki perhatian tentang hidup yang telah saya sebutkan itu. Wa aswabu thariqin lahu fi zalika, dan jalan yang paling benar untuk dilewati dalam kehidupan ini. Wa arsyadu ma yasluhu minal masalik, dan jalan yang paling benar at-ta'addu bima sahha an nabiyina sayyidil awwalin wal akhirin, yaitu dengan mempraktekkan cara hidupnya Nabi, karena Nabi adalah orang yang paling dipilih Allah, orang yang paling mulia, makhluk yang paling mulia itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling dunia, yang paling mulia di muka bumi, di atas semua makhluk. Yang setelahnya adalah nabi-nabi ulul azmi. Setelah Nabi Muhammad dalam ilmu akidah itu yang paling utama yaitu Nabi Ibrahim. Selanjutnya Nabi Musa, selanjutnya Nabi Isa, selanjutnya Nabi Nuh. Itu 5 orang terbaik yang sama-sama kita tahu dalam kata-kata ulul azmi atau pemilik kesabaran yang benar-benar besar. Nah, oleh karena kita tahu bahwa dunia itu begitu cepat, seperti tanaman yang tumbuh setelah itu layu. Kalau seandainya kita tahu bahwa hidup ini, hidup kita yang Allah ciptakan itu untuk menyembah kepadanya, maka kita harus hidup dengan cara-cara yang telah dipraktikkan oleh Rasul, cara yang paling benar.
Shalawatullahi wassalamu alaihi wa ala sa'irin nabiyin. Semoga keselamatan dan sejahtera selalu terlimpahkan kepada beliau dan para nabi lainnya. Wa qad qala Allah Ta'ala, dan Allah juga berfirman. Ini alasan kedua mengapa beliau menciptakan buku ini. Pertama, karena menyadari hal yang telah disebutkan bahwa kita makhluk diciptakan untuk ibadah, bahwa dunia ini sementara. Yang kedua, itu beliau mengambil dari kata-kata dari firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong-menolong kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa qad shahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah juga bersabda, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah itu menaungi seorang hamba selama hamba itu menaungi orang lain. Selanjutnya, wa annahu qala, Rasul juga bersabda, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Mereka yang menunjukkan jalan kebaikan maka mendapatkan pahala sesuai dengan orang yang mendapatkan pengaruh dari ajarannya. Wa annahu qala man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Man da'a, siapa yang menyeru kepada jalan hidayah, karena lalu minal ajri, dia akan mendapatkan balasan dan pahala mislu ujuri man tabi'ahu, sebagaimana pahala orang yang mengikuti ajarannya, la yanqusu dzalika, tidak berkurang sedikit pun min ujurihim syai'an, walaupun hanya sedikit. Selanjutnya, wa annahu qala li Ali, bahwa Nabi pernah berkata kepada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, fa wallahi, demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan, kalau seandainya engkau menjadi sebab hidayahnya seorang, engkau menjadi sebab turunnya hidayah Allah kepada orang tersebut, bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am, itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah itu adalah harta yang paling mahal pada orang Arab saat itu. Far'a itu oleh dua alasan ini. Yang kedua adalah tentang suruhan Allah dalam firman-Nya tadi, supaya saling tolong-menolong dalam kebaikan, supaya dari hadis Rasul supaya menunjukkan orang kebaikan. Maka dari itu, Ra'a itu an-najma mukhtasaran. Saya pengen ngumpulin kitab yang ringkas minal ahadits shahihah, dari hadis-hadis Rasul yang sahih. Jadi kitab ini itu hadisnya seluruhnya sahih. Nanti bisa di beberapa hal dijelaskan, karena sahih itu bertingkat juga, ada hasan fi nafsihi, ada hasan li ghairihi dan sebagainya. Semua hadis ini sahih, bisa diamalkan. Inti kata beliau, mustamilan ala ma yakunu tariqan li sahibihi ila akhirah. Nah, hadis-hadis yang saya taruh ini itu mengisahkan tentang tariq, jalan li sahibihi ila akhirah, menuju akhirat, sebagai pegangan dan pedoman untuk kehidupan kita yang kekal di akhirat. Wa muhassilan li adabihi al-batinati wa zahirah, dan mencakup adab-adab yang batin, maksudnya tentang hati, wa zahir, yaitu yang nyata, yang kelihatan. Jami'an litarghib wa tarhib, di dalamnya juga ada anjuran-anjuran dan ancaman-ancaman. Wasairi anwar adab salikin, dan min ahadits zuhud, dan diantaranya adalah macam-macam adab dari hadis tentang zuhud, wa riyadhat an-nafs, dari olah jiwa, wa tahzibil akhlak, dari memperbaiki akhlak, wa taharatul qulub wa ilajiha, dari penyakit-penyakit hati dan cara mengobatinya, wa siyanatil jawarih wa izalati wijadiha, dan menjaga diri, wa ghairi zalika min maqasidil arifin, dan lain sebagainya dari hal-hal yang merupakan tujuan atau praktek hidup orang-orang yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah isi-isi dari kitab hadis ini. Jadi beberapa tentang hal-hal batin, tentang hati, dan beberapa tentang praktek hidup yang zahir, kelihatan. Nah, dalam penulisan hadis ini, apa yang diambil oleh Imam Nawawi? Beliau bilang, wa altazimu fihi an la adhkura illa hadisan sahihan min al-wadhihat. Dan saya itu berkomitmen, altazimu
Fihi, dalam penulisan kitab ini, an la azkura illa hadisan shahihan, tidak akan saya sebutkan kecuali hadisnya sahih semua. Bahkan beliau tambahkan minal wadihat, yang udah jelas-jelas. Di kitab ini udah tidak perlu dipertanyakan lagi kualitas hadisnya. Seluruhnya beliau menjamin, penulisnya langsung. Mudhafan ilal kutubis sahihatil masyhurat, yang diambil dari kitab-kitab sahih yang masyhur, yaitu dua tadi, sahihnya Imam Bukhari dan sahihnya Imam Muslim. Wa usabbirul abwab minal Qur'anil aziz bi ayatin karimah. Setiap bab-babnya saya sebutkan ayat-ayat Al-Qur'an. Cara penulisannya, pertama hadisnya pasti sahih. Setelah itu setiap di awal bab beliau menyebutkan ayat Al-Qur'an. Wa washha ma yahtaju ila dhabtin aw syarhi ma'nan khafiyyin bi nafaisin min at-tanbihat. Dan kalau seandainya perlu ada beberapa hadis yang perlu penjelasan, saya kasih penjelasan yang ringkas. Wa idza qultu fi akhir hadis ini, dan jika kamu dapatkan di dalam hadis, kalau kita dapatin dalam hadis ini kata-kata muttafaqun alaihi, beliau bilang wa idza qultu fi akhir hadis muttafaqun alaihi, kalau seandainya saya tulis di akhir hadis itu muttafaqun alaihi, famaknahu, maka maksud saya itu adalah rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ini riwayatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu tadi cara penulisan. Selanjutnya alasan-alasan penulisan dan isi dari kitab ini. Selanjutnya beliau meminta doa kita. Wa arju intamma hadzal kitab an yakuna sa'iqan lil mu'tani bihi ilal khairat. Dan saya mengharapkan jika seandainya Allah memberikan taufik untuk kitab ini sempurna. Jadi beliau menulis mukadimah itu sebelum hadis-hadisnya ditulis. Karena nggak tahu, beliau menulis beberapa kitab nggak selesai karena kesibukan yang lain dan umurnya pendek 45. An aku nasaiqan lil mu'tani bihi lal khairat, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang membaca kitab ini semoga mengarahkan mereka ilal khairat, kepada kebaikan-kebaikan. Hajizan lahu an anwa'il qabahi wal muhlikat, supaya menghalangi mereka dari macam-macam keburukan dan yang menghancurkan mereka. Wa nasayud, itu doa Imam Nawawi buat kita yang mengajinya, dan Imam Nawawi juga minta doa dari kita. Wa nasayud, dan saya minta afan intafa'a bi syai'in minhu, mereka yang mendapat manfaat dari kitab ini, an yad'u wali, untuk mendoakan saya, wali walidai, dan kedua orang tua saya, wa masyayikh, dan guru-guru saya, wasairi ahbabina, dan seluruh orang-orang yang mencintai saya, wal muslimin, dan semua orang muslim semuanya, wallahu karim ayatuna. Amin. Semoga beliau termasuk orang-orang yang merupakan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, wassalihin. Wallahi karim ketimani, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lah sandaranku, wa ilaihi tafwidi wastinani, dan hanya kepadanya lah aku bergantung, wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu mukadimah dari kitab yang Shalihin. Lanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Babul ikhlas wa ihdar, babul ikhlasi wa ihdar niyyati fi jamil a'mali wal aqwalil barizati wal khafiyah. Bab tentang ikhlas wa ihdar niyyah, dan menghadirkan niat fi jamil amal, pada setiap perbuatan, wal aqwal, ucapan, al barizah wal khafiyah, yang nampak baris, wal khafiyah, yang tidak nampak, yang niat. Sebelum menuju pada hadis, kata-kata bismillahirrahmanirrahim, ada kaul ulama tentang bismillah yang mungkin kita bisa ambil juga. Kata bismillahirrahmanirrahim itu ada sebuah hadis dengan 3 riwayat riwayat bismillah. Rasulullah SAW bersabda, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' di riwayat, fahuwa altar di riwayat lain, fahuwa abtar di riwayat lain. Jadi kullu amrin, segala sesuatu, zibalin, yang memiliki keistimewaan, yang memiliki perhatian dalam agama, mengaji, membaca buku, menulis kitab, dan sebagainya, bekerja, melayani suami misalnya, menyayangi anak, itu
Itu Bismillahirrahmanirrahim. La yubda fi Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka berkurang. Wa abtar wa ajzam, juga berkurang. Apa yang berkurang? Berkurang kebaikannya, barokahnya berkurang. Sekalipun sudah selesai secara lahir, membangun rumahnya sudah selesai, tapi bukan dengan Bismillah, maka ada hal-hal yang sifatnya maknawi itu dirasakan kurang atau kurang nyaman, nggak tahu. Yang jelas itu dari Rasulullah SAW. Ini bab yang pertama, yaitu bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat. Sebagaimana disebutkan bahwa beliau mencantumkan ayat Al-Quran di awal. Allah Ta'ala, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Surat Al-Bayyinah. Wa qala ta'ala la yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Surat Al-Hajj ayat 37. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Al-Imran ayat 29. Hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunyan yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi muttafaqun ala sihhati. Rawahu Imam Al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barbisbah Al-Ju'fi Al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qurashi An-Naisaburi fi sahihaihima Al-Lazain huma asahul kutubil musannafat. Sebab diturunkan hadis. Zakar Tabrani, Imam Tabrani menyebutkan bisanadin rijaluhu siqat, dengan sebuah riwayat hadis yang mana riwayatnya semuanya bisa dipercaya. Artinya ini hadis atau ini kabar kebenarannya valid. Karena di antara unsur dalam hadis riwayat yang bisa diterima adalah adalatul ruwah, perawinya itu harus adil. Rijalul sifat Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud. Qala, beliau berkata, Ibnu Mas'ud berkata, kana fina rajulun. Dulu itu di antara kita ada seseorang. Nah ini adabnya nih, kalau seandainya mau ngingetin orang, jangan disebutin namanya. Udah mau ngomongin orang, orangnya ada di situ, orangnya rame, namanya disebutin lagi, sedih banget orangnya. Nah ini kalau coba disebutin namanya, udah mah jeleknya tentang, udah mah dibaca sampai terus-terusan berapa ribu tahun, 1400, kalau saya namanya sebutin kasihan banget ya, dihinain sama orang. Nah cuma akhirnya karena satu adab itu kalau mengingatkan orang lain atau mengambil pelajaran dari hidup orang lain, itu namanya disebut rojul, dikasih nakirah kalau yang menahunya, yang sifatnya itu umum. Setelah dulu fina rajulun, di antara kita tuh ada seseorang, nggak tahu siapa namanya, nggak tahu dia dari mana, yang jelas dia ini orang Mekah aja, ikut hijrah. Khatabah imra'ah, dia pengen demen banget sama perempuan, pengen dihibah tuh perempuan. Imra'ah yuqalu laha. Nah, perempuan ini sering disebut namanya Ummu Qais. Disebut namanya Ummu Qais. Fa'abata, tapi Ummu Qais nolak lamarannya orang tadi yang disebutkan rajul. Fa'abat an tatazawwajahu hatta yuhajir. Dia nolak, nggak mau. Pokoknya kalau mau melamar saya harus hijrah. Kasih syarat perempuannya. Fahajaro, maka niat hijrahnya dari Mekah ke Madinah rajul tersebut hajar.
fatazawwajaha untuk menikahi si Qais. Jadi niat hijrahnya itu bukan lillahi ta'ala, tapi untuk perempuan. Fakunna nusammihi, oleh karena hadis ini begini, salah satu sebab diturunkannya, maka orang tadi yang namanya akan disebutin dapat lakop di antara sahabat. Apa lakopnya? Muhajir Ummi Qais, orang yang hijrahnya buat Ummu Qais. Dia lagi hopel-hopel, dia lagi semangat Ummu Qais, sampai itu doang ini aneh karena pikirannya. Ya Muhajir Ummu Qais. Itu riwayat dari Ibnu Mas'ud. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini secara singkat? Nanti beberapa hal bisa kita tambahkan. Ittafaqal ulama, para ulama itu sepakat ala anna niyata fil a'mal, bahwasanya niat dalam amal, perbuatan-perbuatan, la budda minha, itu harus didatangkan, harus dihadirkan di dalam hati. Dalam lisan itu sunnah untuk mengeluarkan litakuyah. Di dalam hati harus disebutin, saya ingin ngaji untuk apa, lillahi ta'ala. Saya mengurus anak untuk lillahi ta'ala. Saya bekerja lillahi ta'ala. Saya makan siang hari lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala maksudnya nanti dengan makan saya bisa ibadah kuat. Saya ngurus anak supaya nanti anaknya itu ingat nih bapaknya gini cara ngurus ini, akhirnya nanti ngurusin ke anaknya. Jadi cara-cara ibunya itu diikutin. Lalu darinya lihat untuk apa? Kenapa harus dihadirkan? Lihat lawan tabassawabu ala fi'liha. Karena kalau diniatkan nanti mendapat catatan kebaikan. Dicatat sama malaikat siapa? Raqib dan Atid sebagai kebaikan. Walakinnahu fassalu al-qawla fi ja'liha syartan li sihhatil a'mal. Mereka kemudian memberikan penjelasan lebih tentang syarat, tentang apakah niat itu syarat untuk sahnya perbuatan atau tidak. Kemudian dijelaskan oleh para ulama. Fasyafi'iyah, Imam Syafi'i qalu, dia berkata, inna syartun fil wasaili kal wudu. Niat itu syarat terhadap perbuatan-perbuatan wasail yang wasilah. Contohnya wudu. Wudu kan kita enggak niat buat wudu itu sendiri. Kita wudu buat sholat, maka dinamakan wasail, perantara. Ibadah-ibadah yang sifatnya perantara, wasail. Wal maqasid kas sholat, dan ibadah yang merupakan tujuannya yaitu sholat. Nah, tentang niat, di mana tempatnya niat? Mahallun niyah, tempatnya niat itu al-qalbu, yaitu di dalam hati. Di dalam hati. Wala yushtaratu at-talaffuz bihi, dan tidak disyaratkan untuk dilafalkan. Nah, para ulama menyebut ketika mungkin hati kita was-was, ini ya ragu, ini saya udah pas belum ya, tadi lafaznya udah betul enggak ya, itu gimana ya, makanya dianjurkan untuk disebutkan. Untuk apa? Supaya ditakwiyah mafiqol, untuk menguatkan apa yang di hati ini. Sholat zuhri arba'atin makmuman atau imaman billahi ta'ala, Allahu Akbar. Udah tenang kan? Kalau seandainya disebutin ngikutin hatinya. Ya, itu adalah tempatnya niat. Wala yishtaratu at-talaffuz bihi, dan tidak disyaratkan untuk dilafalkan, tetapi menjadi sunnah untuk dilakukan. Al-ikhlas lillahi ta'ala fil amal syartun. Ikhlas juga dalam amal itu adalah syarat. Min syuruti qabulihi, tapi syarat untuk diterimanya amal. Beliau bilang, fa inna Allah ta'ala la yaqbalu minal amali, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima amal perbuatan illa, kecuali maka khalisan biwajhil karim, kecuali apa atau kecuali perbuatan yang dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kira-kira hal yang bisa kita ambil secara umum dari hadis ini. Selebihnya mungkin ada tambahan dari pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan.
Maaf karena panjang malam, terima kasih. Terima kasih Pak Kiai. Ini ada mungkin mengawali Pak Kiai ya. Iya. Disebutkan dalam hadis Sahih tadi Pak Kiai membuka dengan inamal dunia. Likul manawa. Bahwa segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Iya. Dan kita akan memperoleh apa yang kita niatkan tentunya. Ada beberapa pendapat teman-teman saya juga itu karena ini niat itu dalam hati gitu. Jadi pertama melafazkannya tidak perlu. Padahal sunnahnya memang dilafazkan. Karena pendapat itu berdasarkan pada kalau kita berbuat dengan sudah ada niat awalnya. Ini kadang-kadang kita yang mendengarnya itu jadi apa ya agak ragu gitu ya. Karena kalau kita nggak ucapkan, takut hati kita ini kan banyak bisikan gitu ya. Jadi kita kan mengucapkan lebih baik sunnah. Tapi teman kita yang lain ini justru tidak perlu gitu pendapat dia. Jadi sholat pun gitu. Itu begitu masuk masjid langsung gitu ya. Kalau dia sama kita, jadi akhirnya pendapatnya itu bagaimana dengan lain pendapatnya gitu kan ya, kita dengarkan aja. Cuma memahami niat ini sesungguhnya karena adalah yang mulia Pak Kiai ya, bahwa niat harus diucapkan sunnah berarti itu yang lebih baik. Yang kedua baik, ada lagi pendapat teman-teman juga itu semua perbuatan tergantung pada niatnya. Inamal dunia. Bisa berbuat sesuatu ini insya Allah baik gitu ya. Tapi ada komentar lagi belum tentu Pak itu baik. Pak itu belum tentu baik karena tergantung caranya. Maksudnya di samping niat tadi memang dasarnya ikhlas karena Allah Ta'ala. Tapi komentar teman ini kalau caranya nggak baik, tetapi itu tidak kena Allah. Nah maksud saya kita kan nggak bisa baca niat orang, nggak bisa baca hati orang. Sejauh kita memahami bahwa dia berniat dan melakukan hal yang baik, ya kita menghormati dan tidak perlu kita ada sangka-sangka atau curiga gitu ya. Ada teman saya yang memang mengkontak gitu, paling jangan dulu. Karena kalau kita belum tahu niat dia itu karena Allah apa enggak gitu. Nah, jadi mungkin perlu penjelasan Pak Kiai bagaimana supaya hati kita, pikiran kita itu positif sama orang dengan niat yang telah orang sudah melakukan gitu tanpa kita berprasangka gitu. Karena tadi ada komentar Dapari kita nggak tahu niat dia, ya masa kita harus mengetahui isi dalam hati ya begitu ya. Mungkin begitu Pak Kiai pertama mengawali. Ini bisa langsung ada yang lain atau bisa saya komentar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membahas masalah hadis ini, bagaimana kita menyikapi ini? Maksud saya kita bisa mengetahui oh ini hadis sahih, hadis kuat, hadis lemah, atau hadis palsu dari mana? Karena kita kalau baca buku di sekian banyaknya buku itu kadang-kadang kita bingung. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari karena ada tiga. Ustaz, saya lagi. Oh iya, Kan saya pintas. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Pak Ustaz sepintas menyampaikan bahwa apa yang akan disampaikan itu beberapa hadis yang akan dipilih supaya tidak kemana-mana gitu. Saya sih menangkapnya bahwa jika memang seperti itu suka ada beredar di buku-buku yang dijual itu 40 hadis arba'in Imam Nawawi gitu Pak. Apakah yang termasuk itu gitu Pak? Jadi kami kalau nanti bawa buku ya buku yang kecil itu sebagai pegangan barangkali nanti kan katanya sih kalau hafal 40 itu bagus gitu.
apakah itu yang akan disampaikan gitu. Karena saya lihat kalau buku yang Pak Ustadz baca ini huruf gundul semuanya gitu. Kita kalau saya coba baca di Google, cari di aplikasi store semuanya huruf gundul kan. Jangankan huruf gundul, yang ada tandanya itu susah gitu. Begitu Ustadz. Saya bisa jawab ya. Baik, baik. Ya, semua ulama dalam pembahasan niat itu sepakat tempatnya di hati, bukan di lisan. Sementara lisan itu dianjurkan untuk menguatkan perkara hati. Tapi ada kalanya tidak pula disebutkan dalam lisan karena ada hal yang lain yang menguatkan niatnya. Misalnya kita masuk masjid terus orang udah sholat lagi ya, orang udah sholat, tiba-tiba masuk masjid dia langsung Allah Akbar gak niat. Dia kan dia lari untuk ke jamaah, otomatis pasti menunjukkan secara nggak langsung kata-kata saya mau sholat jadi makmum sholat ini. Nah itu namanya dalam ilmu bahasa namanya korinah. Korinah itu penguat. Nah di sini korinahnya muayyinah menentukan malah. Jadi yang dia sholat itu pasti kalau tadinya tadi di sini misalnya zuhur, nggak mungkin dia sholat asar, ya kan? Itu jadi korinah penguat kalau misalnya di dalam hatinya dia pengen sholat zuhur. Yang kedua karena dia mengikuti imam pasti niatnya dia makmum. Nggak mungkin kita milih-milih ini orang niatnya sholat zuhur atau sholat asar ya. Misalnya niatnya menjadi makmum atau imamnya. Kan nggak disebutin di lafaznya, nggak. Itu bisa kita pahami lewat korinah. Korinah apa? Dia lari, orang udah sholatnya sholat zuhur 4 rakaat, dia di belakang makmum, dia imam. Berarti dari jalannya dia itu kita paham kalau dia punya hati, niatnya itu dia sholat zuhur 4 rakaat sebagai makmum. Itu namanya korinah. Oke? Sholat sendiri Pak ya, sebelum balik sholat sendiri. Sholat sendiri, ya sholat sendiri. Ya termasuk dia Hasil ya. apa itu sebaiknya? Yang paling baik dilafasin. Tapi itu anjuran. Ya, artinya kalau di dalam hati udah ada ya. Nah, sama kayak gini, kadang ada masalah di masyarakat kita itu malah mempermasalahkan niat yang lafaz. Contohnya puasa Ramadan. Di kampung saya kalau puasa Ramadan itu masalahnya di Ramadan sama Ramadan itu. Nah itu sama Ramadan karena sama Ramadan itu jadi masalah padahal kan niatnya di hati ya. Dia kan di hati awalnya. Mau ngomong Ramadan kayak tahunnya dibilang ngomongnya sholat mau Ramadan ini setelah yang penting hatinya niat puasa Ramadan sampai maghrib bukan di Johor gitu aja kan. Itu jadi masalah jadi begitu. Makanya kita ambil yang pertama dari kalam ulama, beliau menyebutkan dan sepakat niat itu di dalam hati. Ketika hati rasanya gundah, was-was, ada solusi. Ragu solusinya untuk dilafalkan. Tapi sifat solusi itu bisa dipahami orang lain dengan bukan hanya nafas lihat dia, tapi bisa juga lewat perkara yang lain. Itu kira-kira cara yang pertama. Yang kedua itu tentang cara itu dengan tidak dengan tidak baik melakukan hal itu gitu. Niatnya sudah baik, cara yang nggak baik itu apakah diterima lillahi ta'ala akhirnya. Yang kedua tadi tentang ini ya, tentang apakah dia itu niatnya benar-benar tulus atau enggak, gimana kita tahu. Pertama, kita itu bukan nabi. Nabi Muhammad itu terkenal ada sebuah riwayat gini Pak. Ada sahabat namanya Fadolah. Siapa namanya Fadolah? Fadolah ini ikut sama Nabi Muhammad sampai ikut Fatu Makkah. Udah jadi sahabat, udah masuk Islam, udah ngejain sholat, tapi di hatinya siapa yang tahu? Ya kan? Hatinya siapa yang tahu? Orang-orang sahabat yang lain nggak pernah menghukumi hatinya di mana, tapi Nabi tahu. Apa? Suatu ketika ada peristiwa Fadolah itu ngikutin Nabi yang sedang tawaf. Ini hadis ini bisa hadisnya panjang, bisa didapetin di Syamil Muhammadiyah karya Imam Tirmizi. Fadolah ngikutin Nabi yang sedang tawaf. Nabi tawaf, Fadolah tawaf. Otomatis ada juga yang lain yang lihat dong. Tapi nggak tahu mau ngapain di Fadolah.
ngikutin di belakang Nabi. Semua dia, karena kita nggak menghukumi dan nggak mengetahui niat orang dalam hati. Tapi Nabi tahu. Nabi mendengar dan mengetahui isi hati. Itu salah satu keistimewaan Nabi Muhammad. Apa yang di hati Fadolah coba? Kita melihatnya, oh ya Allah, ini Fadolah pengen ngikutin Nabi, Nabi tawaf, dia tawaf, Nabi ibadah, dia ibadah, bagus banget sih jadi sahabat. Kan kita lihat zahir dong. Nah, kita melihat yang dilihat, ternyata yang dilihat Nabi beda. Apa yang dilihat Nabi? Dilihat Nabi Fadolah punya niat pengen menyelakai Nabi justru. Dia berniat saat itu untuk menyelakai Nabi dengan benda tajam yang dia pegang. Sekarang kita lihat cara Rasul menyikapi hal itu. Pertama kita nggak tahu apa yang dia Fadolah, kita lihat zohirnya aja, padahal zohirnya ngikutin Nabi. Jadi itu yang jadi pendapat kita, nggak usah lihat ke yang lain. Nah, karena Nabi Muhammad tahu isi hati, Nabi Muhammad kemudian berhenti tanpa melihat ke belakang. Di antara kekhususan Nabi Muhammad itu bisa melihat yang di belakang mata. Itu juga ada di Syamai. Akhirnya beliau bilang, "Afadhalah tu haza, apakah Fadolah yang di belakangku itu?" Karena udah semakin dekat, dia kan menyelakai, semakin dekat terus berhenti. "Afadhalah tu haza, ini Fadolah yang di belakang saya." Kata Fadolah, "Na'am ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Maza tuhaddisu nafsak?" Apa yang kamu omongin di dalam hati? Fadolah kan kayak orang lain, nggak mungkin orang lain tahu isi hati. Tadinya pas lagi dari jauh, Fadolah udah niat kalau sebentar lagi sampai tergapai senjataku akan aku tikam, akan aku celakain. Itu di hatinya tuh, yang diulang-ulang sama Fadolah. Tapi Fadolah tahu kan, apa dia berkeyakinan Rasul nggak tahu isi hatinya. Terus apa yang bilang Fadolah? Ana azkurullah, saya zikir Nabi. Nabi kemudian fatabas sama Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau itu tersenyum dan menghampiri Fadolah, kemudian dipegang hatinya. Itu kan cara pola kita memegang hati itu yang kemudian Rasul. Setelah dipegang hati dan dijodohkan oleh Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad tahu di posisi hatinya lagi tidak baik si Fadolah. Kemudian kata Fadolah, tidak ada sedikit pun kebencian kepada Nabi Muhammad setelah beliau mengangkat tangannya dari hati. Nah, yang kita ambil dari sini pertama emang husnuzon aja. Sekalipun kita tahu isiannya buruk, tapi husnuzon ya, berprasangka baik itu tidak rugi. Itu yang diajarin dari Rasul ke kita. Ya, yang pertama, kita nggak bisa tahu niat sebenarnya dalam hati orang lain. Kalaupun tahu niatnya jelek, Rasul ngajarinnya tetap memperlakukan dengan baik. Jadi nggak ada masalah. Kalau orang nggak pernah kabar, kita bilang baik. Ada ayat Al-Quran juga soalnya bilang ya ini aman kita dibuka sirron azon hingga bang azon di ismun bilang kalau tadi sesuatu ayat kata Allah Taala bilang wahai orang yang beriman jauhilah zon prasangka buruk. Hingga bang azon di ismun karena prasangka buruk itu dosa. Nah tapi para mufassir itu masih tadi mungkin ada sambungan yang saya sebutin, maaf. Para mufassir nyebutin husnuzon yang dilarang pada ayat ini itu ketika kita husnuzon ke orang yang berbuat baik. Orang jelas-jelas kita lihat dia sholat pelan-pelan, emang lewat depan sama kita ngaji bawa Al-Quran, ngapain sih padahal jalan perasaan lebar banget yang dilewatin pintu saya, bisa gitu ya, kita kan suka gitu ya. Dia udah bagus banget itu sholat ke arah masjid bawa Quran. Itu ketika udah kita lihat bentuknya soleh, kita tahu tujuan masjid, itu nggak boleh. Jadi yang tidak dibolehkan adalah husnuzon terhadap orang yang udah jelas-jelas dia memang baik, orang baik. Nah, tapi itu yang nggak boleh diharamin. Tapi ada suuzon yang halal, boleh suuzon. Makanya nggak apa-apa juga kalau ada teman bapak yang begitu. Kapan suuzon untuk orang yang mungkin kita anggap buruk atau udah dianggap buruk supaya lebih waspada, boleh. Kita kenal orang pernah masuk penjara, mohon maaf. Misalnya tetangga kita, mohon maaf, karena pencurian, anggaplah. Keluar ketemu sama kita, masa sih
kita suruh masuk ke rumah, ya udah biarin dia duduk dulu ya Pak, saya tinggal dulu sebentar. Nah, dan kata keluarga kita, Bapak gimana? Sudah jelas-jelas kemarin tahu kalau meninggal. Kenapa ada suzon? Maka kita disuruh husnuzon sama orang. Itu kan masa lalunya, masa depan masih cerah. Nah, itu diperbolehkan. Jadi kemudian dijelaskan tentang rangkaian suzon itu. Ada yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Itu dua pertanyaan yang saya kira itu yang bisa saya jawab. Semoga kebaikannya dari Allah SWT. Ini bisa sama-sama di-share Pak ya. Yang kedua tentang hadis tadi, yang tiga dari beberapa hadis. Tiga hadis. Hadis itu bisa dikerucutkan ke dua, hadis sahih dan hadis ghairu sahih. Hadis ada yang hadis itu benar dan tidak benar. Itu bisa dikerucutkan kayak gitu. Setelah itu hadis yang benar itu ada banyak lagi macam-macamnya. Nah, yang sering salah itu ketika hadis yang tidak benar. Maka kita nggak bahas hadis yang benar. Kalau benar ya udah, ngapain lagi dicek? Sekarang hadis yang ghairu sahih yang tidak benar itu ternyata punya tingkatan juga. Apa tingkatannya hadis tidak benar? Dengan syarat, ada 5 syarat hadis itu dikatakan benar. Ada ittisalus sanad, ada latur ruwat, ada suzus, ada mukilah. Bilang sanadnya harus bersambung, periwayatnya harus sahih, tidak boleh ada cacat. Kemudian ada hal yang lain itu kira-kira dalam ilmu mustalah. Tadi kita sudah membahas ilmu mustalah. Itu buat mahasiswa aja. Banyak kan Pak, kita mau bilang banget. Jadi itu. Nah, untuk kesalahan sering sekali di masyarakat itu mengeneralisir ketika disebut hadis tidak sahih berarti ini palsu. Ketika ini hadis tidak sahih berarti nggak boleh dilakuin. Nah, ketika ini hadis dikatakan hadis ini tidak sahih, tidak benar, udah berarti ini bukan hadis bikinan orang, ngaku-ngakunya disebutkan Nabi. Nah ini yang sering salah. Karena hadis yang tidak sahih itu bisa jadi namanya maudhu, palsu, bisa jadi dhaif, lemah. Hadis maudhu itu kita tolak, tapi hadis dhaif bisa diamalkan dalam targhib wa tarhib. Nah ini yang harus kita tahu. Jadi itu untuk tingkat-tingkatan dalam ilmu hadis. Ada yang maudhu, yang hadis yang tidak sahih, karena yang sahih sih lebih gampang aja, tidak sahih. Kalau tidak sahih itu ada juga, bisa kemungkinannya hadis itu hadis palsu, bisa kemungkinannya itu hadis dhaif. Nah kebanyakan yang insya Allah sampai kepada kita itu kebanyakan hadisnya dhaif. Bisa caranya gimana? Tinggal cari aja kitabnya ulama yang sudah masyhur. Nawawi punya kitab banyak tadi Bapak sekalian. Yang dimaksud ada Arba'un Nawawi itu yang kebetulan kita kaji kitab yang lain. Ini Riyadhus Shalihin. Ya. Udah jelas Imam Nawawi kelihatan umurnya 45 tahun, hidupnya itu jelas, orang tuanya itu jelas, ulama guru-gurunya jelas. Ya buku-bukunya insya Allah sampai kepada kita itu jelas. Jual imam siapa nggak tahu, dia bilang man akala bajujan dakhala jannah. Misalnya gitu, siapa yang makan sayuran terong masuk surga. Udah jelas nih, pertama nggak jelas nih hadis nih. Setelah itu dilihat lagi siapa tulisnya, si Suhaib misalnya, ya nggak terkenal sebagai hadis, nggak bisa diambil. Itu mungkin yang baru sampai saat ini dipelajari, yang saya pelajari. Dan banyak terjadi di kalangan kita. Itu yang hadis kalau tidak benar dibuang semua. Padahal ulama itu mengumpulkan hadis-hadis yang sekarang tidak benar dan dhaif itu karena ada cara buat mengangkat hadis yang tadinya dhaif, tapi karena banyak menjadi hasan, jadi naik tingkatnya. Makanya yang tidak benar nggak boleh langsung dibuang, justru malah kita menyanyiakan ulama kita yang menjaga keaslian orisinal dan dengan cara mereka menjaga hadis. Maka ada bagusnya juga hadis yang tidak benar itu supaya dipelajari dan karena ada ini nanti kita ketemu bahwa itu adalah hadisnya benar. Itu mungkin kira-kira dan menyambung ke pertanyaan Bapak kalau misalnya buku yang kita pelajari itu Riyadhus Shalihin bukan Arba'un Nawawiyah. Ya, terima kasih. Ustaz, tadi sepertinya pertanyaan Pak Haji Hari ada yang terlewat sedikit.
Kan kami ini pernah mendengar kalau misalnya sholat, Pak, niat itu kan pada saat, kalau saya pribadi niat itu kan pada saat kita sedang takbiratul ihram diucapkan di dalam hati. Koreksi kalau salah. Nah, ada yang menyatakan bahwa tidak perlu seperti itu, karena seperti yang tadi Pak Ustaz bilang, kalau kita udah mau niat sholat, ya udah takbir aja gitu, nggak perlu di hati gitu. Karena kita tahu bahwa, saya baru dengar bahwa kita tahu bahwa ini sedang sholat zuhur, pasti kita sudah niat sholat zuhur berjamaah itu. Nah, itu mungkin bisa masuk masuk saat yang dimaksud gitu. Tapi kalau misalnya yang seperti tadi sholat sendiri langsung aja takbir tanpa menyangkutkan niat di dalam hati maupun dalam ucapan sebelum takbir, apakah memang ada yang seperti ini gitu maksudnya? Kalau tidak kan supaya itu tidak was-was gitu. Manakala nanti misalnya kita sedang takbir terselip ada kata-kata yang terlewat dari niat itu kan, jadi kita jadi was-was gitu. Jadi bagaimana Pak Peter? Ya, tentang niat kayak gitu. Emang dasarnya niat itu secara syariat qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lih, itu definisi. Bertujuan melakukan sesuatu dengan dibarengi dengan pekerjaan. Maka benar perbuatan ketika kita sholat itu pertama kali kan takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram tersebut kita mendirikan niat pada itu. Emang benar gitu. Memang kayak gitu. Tapi kan masalahnya begini. Niat itu butuh berapa waktu sih? Ada orang kan sholat niat lagi sarungnya, niat kanan kiri usolli. Kalau dia jadi imam ribet datang orang itu bertiga kali, imam bisa bubar. Ada yang cepat, mungkin dia sering sholat malamnya, sholat malamnya itu 1000 rakaat. Lo udah biasa niat, udah yakin, nggak butuh pengakuan dari orang lain kalau niat kamu benar atau enggak. Karena imam-imam fikih itu bilang niat itu kaitannya personal. Kita dong yang tahu, orang bilang, niat lo, niat mana niatnya nggak ada. Nggak ada masalah sama dia, sekalipun dia meragukan, selama kita yakin, biasanya keyakinan kita. Jadi kalau ketika kita jalan tadi korinannya, terus setelah itu mau sholat, mungkin waktu saat dia mengangkat udara terselip niat, kan nggak perlu juga pakai lafaz niatnya di dalam hati. Itu yang kita akan sama. Tapi jelas memang di awal perbuatan niat itu supaya membedakan dengan azam. Karena azam itu qasdus syai' min ghairi iktiram bi fi'li. Azam bedanya adalah kita bertujuan melakukan sesuatu tapi tidak langsung mengerjakan. Tidak langsung mengerjakan. Bisa jadinya doa. Saya niat haji tahun depan. Tahun depan nggak jadi. Yang dilakukan itu saya niat tahun depan. Itu bukan niat namanya. Itu namanya azam. Karena nggak langsung dilakukan. Itu kira-kira. Jadi artinya tidak masalah ya Pak Ustaz pada saat tadi takbiratul ihram itu karena sudah terselip niat gitu, saya niat sholat zuhur gitu kan, itu sudah cukup ya? Ya, mungkin yakin kan? Yakin. Dari awal. Ya, ada yang lain? Mungkin dari ibu, dari sharing ada masalah tentang hal-hal yang sama. Pertama, atau yang lain. Iya, silakan. Seumpamanya nih Pak Ustadz, sudah bersedekah gitu, lupa pengen diniatkan untuk orang tua. Ya Allah, sudah saya tadi saya berikan untuk orang tua saya, itu boleh nggak? Yang sudah lewat. Koreksi Udah niat. dilakukan. Koreksi niat. Koreksi niat gitu, Pak Ustadz itu gimana itu Pak? Ya kalau ya. Ya, sebenarnya untuk cara-cara itu harus bisa mengerti. Sebenarnya untuk cara-cara ibadah kita kepada Allah, ulama kita tuh ngajarin wa kana fadlullahi 'alaika azima.
ingat aja bahwa Allah itu baiknya, kebaikannya itu maha luas. Wa rahmatuhu wasi'at kulla syai'in. Rahmat itu terlampau luas. Dan Allah bilang di hadis qudsi, inna Allah fi zanni abdi bi. Bilang Allah itu tergantung, kalau sallallahu alaihi wasallam, Allah itu tergantung sangkaan hambanya. Kira-kira gini Pak, kita anggap keulangan. Kira-kira kita ibadah banyak, itu meninggikan status Allah sebagai Allah kita Tuhan kita atau kita itu ibadahnya kurang, bahkan melakukan hal yang Allah, apakah mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah? Ya. Maka untuk itu kita emang mengikuti ibadah dengan cara-cara yang diajarkan kepada kita dari Rasul tentunya SAW. Tapi untuk yang was-wasnya berlebihan dalam masalah niat, untuk masalah-masalah lain yang nanti dianggapnya ya Allah, ujungnya mungkin karena kalau koreksinya nggak ada ya maksudnya. Karena kita mungkin kalau misalnya lupa, insya Allah ya Allah, Engkau maha tahu awalnya dari niat saya sedekah, masa iya nggak sampai ke orang tua saya. Kira-kira gitu aja dulu. Sholat kita itu punya Allah maha rahman maha rahim, itu aja ingatnya. Sekalipun juga maha muntakim, maha adil, sifat jalal, tapi didahulukan sifat-sifat yang jamal lainnya itu. Itu kira-kira untuk permasalahan itu. Karena Allah itu baik sekali. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa niat yang jelas esensinya adalah syarat untuk diterimanya amal kita. Bagaimana seandainya niat dan ikhlas dari kita yang sudah kita lakukan ternyata menimbulkan permasalahan, misalnya mungkin membuat ketersinggungan atau mungkin membuat permasalahan di apa yang kita lakukan atas niat yang ikhlas tadi. Nah, bagaimana apakah itu akan menggugurkan amal yang kita terima, Bos? Masalahnya seperti ya, misalnya kita membantu gitu, teman atau orang lain, tapi malahan menimbulkan permasalahan, mungkin menimbulkan ketersinggungan atau menimbulkan perdebatan dan segala macam. Apakah itu bisa akan menggugurkan amal yang kita terima, Bos? Amal yang kita terima. Iya. Terima kasih. Ya. Ada yang lain biar tampung. Alas. Emang masalahnya itu seringkali saudara kita seiman seagama itu pandangan pribadinya suka diharuskan untuk diterima orang lain. Jadi kita ngelakuin juga karena seringnya kayak gitu. Jadi selalu ini dicampuri orang lain. Sebenarnya kalau kita niat, itu sama. Kalau kita niat nanti ini diterima atau enggak, datang masalah yang lain atau enggak, itu kan bukan niat kita. Mau ada ini masalah kita habis bantuin orang, ada masalah lain, itu bukan niat kita, bukan permasalahannya. Niat kita bukan yang jelek-jeleknya, bahkan udah kepikiran tadi yang di awal kita. Kemudian itu hadir, yaitu bukan masalah tentang niat kita, karena itu bukan tujuan dari awal kita berdosa, dan juga karena kita nggak ngelakuin, kita lakukan bukan bantu. Sebenarnya orang memberikan apa itu bukan niat kita. Kita juga mau pengen menjadi yang lain-lain atau cuma pengen mendapat masalah lain. Ya, saya kira kayak gitu. Jadi insya Allah kalau misalnya kita niat baik, kita udah yakin ya Allah ini udah saya siapin lama, saya pengen haji, udah saya kumpulin dari sekian tahun, biarin dah orang mau kata apa kayak, yang penting emang niat saya pengen haji aja. Udah kita tentang kegiatan kita tentang dan ibadah kita masing-masing. Itu mungkin ibu mudah-mudahan bisa diterima. Tentang masalah-masalah yang lain,
Mungkin bisa jadi saya nggak bisa ngejawab dengan pas, itu sesuai dengan apa yang saya baca, yang saya dengar, karena hidup saya juga belum lama ya. Nanti juga bisa dicari-cari lagi, kemudian jadi di-sharing ya Mas, kemudian juga benar. Ada 10 nih kan. Sudah kita cukupkan atau? Ibu ada yang lain? Kalau nggak ada, saya kasih statement terakhir. Nggak sedikit Ustaz. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan bahasan dan materi hadis, ini hanya masukan aja buat kita semua. Mungkin barangkali supaya kita sebagai jamaah ngajinya itu ada pedoman buku. Ya. Kalau ngajinya ada pedoman kan enak gitu. Iya. Ya kan? Apapun yang akan kita pelajari, apapun yang akan kita kaji di dalam suatu majelis taklim, kalau memang bukunya ada sebagai pegangan pedoman ini kan enak. Iya. Apakah itu tafsir, apakah itu akidah, apakah itu fikihnya, dan semuanya alhamdulillah kalau di sini kan ada pedoman dan bukunya. Jadi kalau menurut saya, manakala kita pulang nanti habis dari taklim ini ada pedoman yang perlu dibaca di rumah masing-masing. Ya. Nah, yang jadi satu pertanyaan, hadis atau buku apa yang sekiranya sebagai pedoman pemula bagi kita yang memang katanya lah ilmunya masih cetek-cetek seperti saya ini, apakah Bukhari Muslim ataukah hadis-hadis yang lain, supaya kami-kami yang masih dalam hal taraf belajar, buku-buku tersebut bisa dibawa pulang. Satu. Kedua, ini masukkan aja sebagai pengurus di sini, ya, ketua DKM dan pengurus yang lain. Cobalah, ya, difasilitasi ke seluruh jamaah, terutama yang demen dan senang taklim ngaji, untuk memfasilitasi daripada buku pedoman yang akan kita pelajari, apakah itu tafsirnya ataupun hadisnya. Sebagaimana tadi yang saya tanyakan Ustaz, apa yang pantas untuk buat kita jamaah yang pernah masih dasar. Artinya walaupun memang taklim kita ini sudah berjalan sejak masjid ini berdiri, tapi kan ya namanya taraf belajar kan selalu masih belajar terus. Tapi kalau ada bukunya, insya Allah lepas dari taklim ini pulang ke rumah masing-masing, insya Allah ada waktu kan bisa dipelajari sendiri, walaupun secara penjelasan dan secara secara luasnya itu kan sesuai dengan guru yang ada kan itu. Itu mungkin yang saya harapkan dari penjelasan Ustadz, dan mungkin hanya informasi dan edukasi kepada pengurus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sangat baik. Memang seharusnya salah satu rukun belajar itu sama-sama megang kitab yang sama. Ya. Kalau seandainya ada kitabnya, saya sangat juga senang. Nah, ini kalau untuk yang kita pelajari di Usholihin atau Rimbu, bisa diambil, ini karangannya doktor Universitas dari Damaskus, namanya Nuzhatul Muttaqin. Bahasa Arab, saya yang terjemahan saya kurang tahu. Nanti bisa kita terima pelan-pelan mungkin. Kalau
Ya itu juga masalah dari kita. Kalau bisa mungkin ada rekomendasi dari Ustaz. Kita hadis Riyadhus Shalihin itu ataupun apapun bentuknya namanya itu yang yang ada terjemahan gitu ya. Karena ya malu seperti kalau kita Bapak yang tadi sampaikan, kalau yang kitab seperti Ustaz baca itu kan kebanyakan mungkin hurufnya bahasa Arab dan gundur-gundur gitu. Dan semua di sini mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Kalau baca bahasa gundur ini kurang begitu ini, terus terang aja. Terus terang aja. Ya, terus terang aja. Kalau memang ada rekomendasi untuk buku apapun bentuk yang kita bisa pelajarin, ya, yang ada terjemahan aja. Ya. Sebagaimana yang kita pelajari di sini, Fayatul Akhyar itu dari zaman beberapa tahun yang lalu sampai sekarang ada 2 jilid, 1 jilid aja belum selesai. Terjemahan semua. Itu terjemahan. Betul. Terjemahan. Kalau memang ada, bolehlah direkomendasikan supaya jamaah kita ini ngajinya ya bentar, mohon maaf, nggak ngaji ping gitu, ngaji kuping. Pulang dari masjid talim ini ya udah habis, artinya nggak ada pedomannya, hilang di jalan gitu loh. Yang malu kami orang ini kan udah hampir 50 tahun ke atas gitu, beda sama orang-orang yang masih muda gitu. Mungkin itu. Kalau gitu bisa kita solusikannya. Kebetulan saya juga aktivitas banyaknya ya di ya. Nanti mungkin karena pertemuan kita di akhir, alhamdulillah pas banget. Nanti bisa kira-kira 2 minggu sebelum pertemuan. Ini bukan sifatnya membatasi referensi Bapak, tapi mungkin saya bisa menerjemahkan dari sini. Karena saya nggak bisa rekomendasi ke kita kemana di bahasa Inggris ya. Karena pertama saya harus baca dulu dan itu butuh waktu juga. Jadi saya rasa itu nanti kita bisa share melalui dari WhatsApp kaji ke jamaah, nanti jamaah juga bisa nyari referensi yang lain. Jadi kita sistemnya bisa diskusi membatasi berapa hadis, setelah itu jadi lebih tektok. Mungkin bisa gitu. Ya nanti saya bisa minggu atau minggu 3, seminggu atau 2 minggu sebelumnya. Kita bisa share ke teman-teman. Ya, saya rasa itu lebih cocok karena dan lebih cepat, jadi solutif. Nanti tambahannya mungkin dari Bapak punya rekomendasi sendiri atau referensi bisa ditambahkan. Mungkin. Saya juga nggak banyak mungkin dari kitab yang saya baca yang kitab yang kita baca. Itu mungkin. Ya, terakhir sekali untuk closing statement Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah Masjid Rodatul Jannah. Karena ini hadis tentang niat, maka usahakan apapun dari awal bangun tidur sampai tidur lagi untuk kita menjaga niat. Ya, karena ini termasuk minnah karunia yang dikasih ke umat Nabi Muhammad SAW. Niat doang tanpa dilakukan itu langsung dapat pahala. Maka mudah-mudahan itu menjadi hal yang dipegang setidaknya tentang dasar niat itu selalu dijaga. Mudah-mudahan dengan datangnya kita ke sini dengan tujuan-tujuan niat yang kita bawa itu semuanya dengan karunia Allah mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal ibadah yang merupakan bekal kehidupan kita di akhirat, yang membawa kebaikan untuk diri kita, untuk keluarga-keluarga kita, untuk keturunan kita, untuk orang-orang yang kita sayangi. Untuk itu kita baca suratul Fatihah, al-hazimiyah walakumiyatum sholihah, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil
العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلى تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها صلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.